Nah, kita bahas ya hadis arba'in nomor kedua. Siapa yang membaca? Silakan. Hadis arba'in nomor kedua, siapa yang membaca? Panjang ya? Silakan baca berjamaah aja ya. 1, 2, 3. Hadis arba'in nomor kedua ini adalah hadis yang agung ya. Hadis yang agung. Sampai-sampai sebagian ulama menyamakan pentingnya hadis ini sebagaimana pentingnya Quran surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Kalau antum tanya intisari Al-Quran di mana terdapat pada Al-Fatihah. Nah, ketika antum tanya, Ustaz, intisari hadis terdapat pada apa? Pada hadis arba'in nomor kedua. Jadi hadis arba'in kedua ini sama dengan kedudukannya sebagai intisari, sebagaimana intisarinya Al-Fatihah dalam Al-Quran. Nah, dalam ilmu hadis, intisari daripada seluruh ilmu hadis ini terdapat pada hadis arba'in nomor kedua ini. Jadi kedudukannya agung. Apa itu intisari? Segala hal ataupun rangkuman materi pembahasan dalam Al-Quran itu dibahas pada Quran surat Al-Fatihah. Dan segala hal pembahasan yang terdapat pada ilmu hadis dalam hadis-hadis Nabi yang jumlahnya bisa ratusan ribu hadis, itu rangkumannya terdapat pada hadis ini, gitu ya. Ini menurut Ibnu Ad-Daqiq ya, Al-Id, bahwasannya ini adalah hadis yang istimewa, mencakup semua amal lahir dan batin. Dan dari hadis ini juga menurut beliau ini muncul cabang-cabang ilmu agama Islam. Contoh, jika kita pelajari setiap hari Senin ada Minhajul Muslim. Itu ada pembahasan sekitar 5 pembahasan. Pertama ada pembahasan akidah, kedua ada pembahasan akhlak, ketiga ada pembahasan adab, keempat ada pembahasan ibadah, kelima ada pembahasan muamalah. Itu kalau baca yang diterbitkan oleh Ummul Qura. Tapi kalau baca yang diterbitkan oleh Darul Haq ada 7 pembahasan. Itu pas di bab muamalah dibagi lagi. Ya, kita ambil yang 5 aja. Misalkan akidah, akhlak, adab, ibadah, muamalah, semua cabang ilmu agama Islam itu bermuara daripada hadis nomor kedua ini. Ya. Jadi bermuara itu apa? Asalnya, sumber mata airnya ya. Sumber mata airnya dari hadis arba'in nomor kedua. Jadi hadis yang kita bahas ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, hadis yang menjadikan ini sebagai intisari dari segala ilmu agama Islam. Paham ya? Jadi kalau ada yang nanya, itu dari mana cabang ilmu fikih, ilmu akhlak, adab, apalagi nahwu, sorof, lain sebagainya,
itu bersumber dari hadis Arba'in nomor kedua. Hadis ini juga sebagian ulama menyebutkan sebagai hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Karena apa? Jibril alaihi salatu wassalam ini datang kepada Nabi dalam keadaan berbentuk wujud manusia. Jika kita baca dari awal ya, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, karena ini dari Umar bin Khattab, hadis pertama dari Umar bin Khattab, hadis kedua pun dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya. Saat para sahabat ya itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian tiba-tiba zata yaumin, suatu hari, izdala alaina, datang kepada kami secara tiba-tiba rajulun, laki-laki, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi sa'ari, yang dimana laki-laki tersebut memiliki penampilan yang sangat-sangat bersih dan sempurna, baik wajahnya, putih wajahnya, tampan wajahnya, bersih pakaiannya, putih pakaiannya, hitam rambutnya. Kalau kita seperti baru keluar dari salon, hitam sekali, ganteng pokoknya ini orang. Itu. La yura alaihi atharu safar. Kata Umar bin Khattab, ini orang tidak terlihat bahwasannya orang ini seorang musafir atau bekas dari perjalanan jauh. Kenapa bisa dilihat seperti itu? Karena orang yang datang itu bajunya putih. Kalau orang perjalanan jauh nih, misalkan Yusril jalan jauh berpuluh-puluh kilo, itu pasti bau ketek, kotor, gitu kan ya? Rambut acak-acakan seperti sapu injuk, muka penuh debu, kebul knalpot, misalnya semua penuh kan. Tapi ini orang, kata Ibnu Khattab, itu la yura alaihi atharu safar, tidak kelihatan bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak tahu gitu kan, minna dari kami ahadun. Jadi tidak ada yang kenal. Sahabat-sahabat yang hadir kalau nanya mungkin Hanif ya, sah mana yang kenal tuh, itu sah. Enggak ada yang tahu. Berarti bukan orang desa sini, bukan RT ini, bukan RW ini, bukan. Gitu. Jadi sahabat enggak ada yang kenal nih. Orang ganteng, bajunya rapi, rambutnya hitam, pekat. Kemudian tidak terlihat bekas perjalanan. Ini sudah aneh, ini dari mana? Karena apa? Dulu belum ada pesawat terbang. Dulu belum ada mobil. Hanif bisa perjalanan jauh, tapi ketika sampai di tempat tujuan, itu dalam keadaan rapi, wangi bisa. Naik mobil di AC gitu kan. Naik motor susah. Apalagi ada ngikutin mobil truk. Wah, kebul hitam. Wah, bus gitu kan. Bau knalpot. Itu Hanif bisa berpakaian rapi setelah perjalanan jauh, tapi dengan syarat di zaman sekarang naik mobil atau naik pesawat atau kendaraan sifatnya tertutup. Ini nggak ada. Jadi mustahil orang perjalanan jauh tapi pakaiannya bersih, wajahnya bersih, rambutnya bersih. Gitu. Wala ya'rifu min ahad, dan tidak ada yang kenal di antara kami kalangan sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, dan orang ini ujug-ujug. Tiba-tiba, jadi sahabat tuh aneh. Kenal juga enggak, orang sini juga bukan. Tapi kok ini orang tahu-tahu duduk depan Nabi. Kita aja nggak duduk depan Nabi. Jadi sahabat itu kalau di depan Nabi adabnya luar biasa. Duduk melingkar rapi, tidak berbicara ketika Nabi mengisi kajian, disimak baik-baik dengan sebaik-baik simakan tuh. Ini orang-orang datang, tidak kenal, bukan orang sini, tahu-tahu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang tersebut setelah tahu-tahu duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang tersebut menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diadekannya, disentuhkan lutut orang ini dengan lutut Nabi. Jadi betul-betul sok kenal sok dekat gitu sahabat. Ini orang siapa gitu kan? SKSD sekali ini. Kemudian apa? Jadi fas dan rukbatai lalu wada'a kafaihi, dan kemudian menyimpan kafaihi, kedua tangannya, ala fahidaihi, di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsir ya, ada yang mengatakan dua syarah. Ada yang mengatakan pertama, ini orang setelah menyentuhkan lutut kemudian menyimpan kedua tangannya di atas paha Nabi. Tafsir kedua ada yang mengatakan di atas pahanya sendiri. Gitu. Dua-duanya betul, jangan.
Yang salah menyimpan paha di atas, menyimpan tangan di atas paha Yusril. Nah, Yusril belum ada zaman Nabi. Gitu ya. Kalau Yusril pun ada, ini bingung gitu. Ikut golongan mana? Ikut golongan Rasulullah atau selainnya gitu kan. Orang ini datang SKSD, so kenal so dekat ya. Kemudian tahu-tahu bukan hanya duduk depan Nabi, bukan hanya menyentuhkan lututnya, bukan hanya menyimpan kedua tangan di atas paha Nabi. Kayak orang dekat sekali ini orang. Yang bikin aneh lah oleh sahabat, ini tahu-tahu orang ini bertanya, waqala, dan orang tersebut bertanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku, gitu. Anil Islam, tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Nah, jadi ingat, hadis ini adalah sumber intisari daripada segala cabang ilmu agama Islam. Maka Rasulullah menjelaskan, dan ini pun jadi penjelasan bagi antum ketika ada seseorang yang bertanya, apa sih itu Islam? Nah, nggak usah aneh, nggak usah kaget. Antum memang boleh berpendapat sendiri, Islam itu agama yang damai, gitu kan? Islam itu mengajarkan kebenaran. Tapi antum pakai ini dalil ini. Apa itu Islam? Oh, biar ana jawab. Soalnya pertanyaan ini pernah ditanyakan 1400 tahun yang lalu oleh malaikat Jibril. Yaitu kepada Rasulullah. Dan saya akan menjawab sebagaimana Rasulullah menjawab apa itu Islam. Antum menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu ketika antum bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Rasulullah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling lembut, akhlaknya, tingkah lakunya adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah. Dan di saat antum mendirikan atau melaksanakan ibadah salat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian melaksanakan zakat. Apa itu zakat? Jelasin sama antum. Zakat itu adalah membagi sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan selain kita. Indahnya agama Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan orang-orang yang ekonominya berbeda dengan kita. Dan indahnya agama Islam, ada harta di harta kita yang ternyata itu adalah milik orang yang membutuhkan. Jadi kita jangan maruk kaya sendiri, orang sekitar tidak dibagi. Maka Ustaz sering berkata, ketika antum makan enak, kemudian bau makanan yang tersebut sampai ke tetangga yang memang miskin atau fakir miskin, itu dosa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kemudian watasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan ini wajib, ya. Wajib. Saya nggak akan sarah ya. Ini sarah kayaknya beresnya berapa lama? Mau disarah satu-satu, syahadat disarah, ya, beriman ke Allah disarah, beriman ke Rasul disarah, salat juga disarah, zakat disarah, Ramadan Senin, ya, bikin Ramadan itu disarah ya. Wa tahujjal baita in istata'na. Ramadan insyaallah kita sebentar lagi 30 hari lagi akan menyambut bulan Ramadan. Sok dimaksimalkan. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Jangan sampai Ramadan sekarang lebih buruk dibandingkan Ramadan tahun lalu. Zakat ini kenapa jadi rukun Islam? Saking pentingnya zakat, Ustaz pernah sampaikan, Abu Bakar itu sahabat yang sungguh luar biasa lemah lembut. Lemah lembut sekali Abu Bakar itu. Saking lemah lembutnya, Abu Bakar itu ketika sholat, ya, disebutkan dalam sejarah, itu orang yang sering menangis. Jadi kalau sholat baik sendiri ataupun bersama Nabi, mendengarkan lantunan ayat suci di depan Nabi bacakan ayat itu, Abu Bakar itu nangis, luar biasa nangis. Terus Abu Bakar itu kalau sholat tahajud dia suaranya pelan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Selain pelan dia nangis tuh. Wah, nangis. Umar kebalikannya. Kalau Abu Bakar orang yang paling lembut, maka Umar orang yang paling tegas, galak, gitu kan, galak aja, gitu kan. Sholat tampol, gitu. Antum gimana? Tapi anehnya, ketika Rasulullah meninggal, muncul golongan orang-orang Islam yang enggan membayar zakat. Anehnya apa? Ini Abu Bakar ketika menjadi khalifah Nabi, orang yang lembut ini, orang yang sangat penyayang ini, ketika mendengar ada orang yang tidak mau bayar zakat, berubah menjadi tegas, bahkan lebih tegas dari Umar. Apa itu? Kita perangi sampai mati. Umar aneh nih, Abu Bakar itu lembut. Saking apa? Zakat itu syariat Islam, udah nggak bisa dirubah. Membedakan mana ahlu sunnah wal jamaah, mana bukan, lihat dari rukun Islam.
Simple. Ini amanat Ustadz, pegang baik-baik. Kalau ada orang yang merubah rukun Islam, berarti dia sudah bukan Islam, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan tahu-tahu rukun Islam, yang pertama mah salat, syahadat, enggak wajib syahadat mah tuh. Cileupeng. Ya. Itu. Atau misalkan rukun Islam dirubah dari 5 jadi 4, hilang zakat. Syahadat, salat, puasa Ramadan, naik haji, zakatnya kemana? Kan zakat mah enggak wajib. Nah, ini yang diperangi. Kenapa diperangi? Maaf, bukan berarti kita tukang war. Ini didakwahi dulu, dakwah, bro, zakat wajib. Ini perintah Allah. Karena kata Abu Bakar, di Al-Quran itu pasti didampingi antara perintah salat dan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Didampingi. Dan tidak dipisahkan. Saking ini couple, pasangan. Gitu. Jadi kalau mau gombalin cewek bisa. Kamu dan aku itu ibarat salat dan zakat gitu. Insyaallah. Gitu. Kok gitu? Iya. Karena di Al-Quran itu Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu pasti berdampingan dan tidak pernah terpisah. Gitu. Bahaya, jangan dipraktekin ya. Nanti kalau udah nikah. Oh, ditulis Hanif, astagfirullah Hanif. Ditulis di Hanif. Wa aqimus shalah. Jadi Abu Bakar yang sifatnya lembut, tapi ketika ada yang menyelewengkan syariat, itu didakwahi dulu, ya dakwahi dulu. Setelah didakwahi, ternyata golongan orang-orang ini tetap enggan membayar zakat, maka jalan terakhir itu diperangi. Jadi umat Islam bukan tukang perang, tukang berantem, enggak. Kita dakwah dulu baik-baik. Dan ketika masalah syariat ini nggak bisa main-main. Udah maafin aja, nggak bisa. Antum harus marah ketika ada orang menghina agama Islam, gitu. Jangan sampai zam-zam ketika orang dengar menghina agama Islam, kan Islam mengajarkan rahmat ya, maafin aja. Enggak, itu PA antum. Ya, PA antum. Kalau menghina kita, iya maafkan. Rasul itu kalau dirinya yang dihina, dimaafin. Rasul dihina, dilempar, Rasul tuh pernah sujud depan Ka'bah, disimpan tai unta di kepalanya. Plak gitu. Pernah enggak antum begitu? Zam-zam, Ibrahim lagi sholat duha, tahu-tahu Yusril datang, bawa tai kuda, dan nggak ada unta, besar kan ini kan, Ibrahim, dan tai kudanya lebih banyak dibanding kepala Ibrahim. Plak! Makanya Ustaz sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kita mau masuk surga, ujian belum seberat orang-orang dulu. Aduh, antum. Cita-cita apa? Firdaus. Mondok aja nggak betah, bertarung dengan diri aja nggak kuat, aduh nggak betah Ustaz, apalagi bertarung dengan musuh Allah nanti. Bukan masalah betah nggak betah, antara hidup dan mati kan. Makanya kan saya amanat tentu harus punya mental tarung, mati syahid atau pulang dalam keadaan menang gitu kan. Sama, mati di pondok atau pulang dalam keadaan wisuda, dan saat wisuda kita membahagiakan kedua orang tua. Orang tua itu senang ketika antum wisuda itu orang tua datang, ya Allah, Ustaz Hanif di depan ya. Wisuda Bu. Tapi ingat Bu, ini wisuda sementara. Wisuda yang sesungguhnya akan dilaksanakan, dipanitiakan oleh Allah dan para malaikat. Bukan malah ngecewain orang tua. Antum tuh anak orang tua, anak dajjal, bingung saya. Kasihan orang tua kita lah, ya, kasihan. Bagian. Kalau tidak bisa memberi kepada orang tua, minimal jangan membuat beban. Dan memang tidak salah ketika antum dikasih uang orang tua, nggak salah, karena kewajiban orang tua. Tapi yang salah itu ketika antum dikasih uang orang tua, uangnya digunakan yang tidak baik. Gitu. Beli lem Aibon misalkan. Buat apa itu Hani? Ngelem Ustaz. Ngelem itu apa? Kayu Ustaz, ngelem kayu. Ternyata bukan. Nauzubillah minzalik, enggak boleh. Ya. Ini. Antum mungkin sekarang belum keras, nanti usia 20, Ustaz sekarang 20. Ustaz sekarang usia 25 ya, 25. Nanti April 26. Gitu. Itu udah kerasa bagaimana perihnya dan menyesalnya membuat ayah ibu pernah menangis. Tuh nyesel, ya Allah, nyesel banget. Terus sekarang belum kerasa, nanti kerasa mau, ya Allah. Kalau udah gede mah kerasa gitu. Antum belum merasakan bagaimana sakit hatinya ketika dibentak anak sebelum antum punya anak dan anak antum ngebentak antum tuh. Ya, Noval punya anak nih. Bapak, saya mau beli mobil remote. Nah, Bapak nggak punya uang, miskin. So,
Marah kan? Marah. Atau misalkan ayah mah nggak pernah mau lihat adek bahagia ya. Kan kita waktu kecil gitu kan, nuntut aja ke orang tua. Nggak paham orang tua nggak punya uang, nggak paham orang tua ternyata banyak utang. Antum hidup anak ini anak orang, anak dajjal, bingung kan? Antum udah kerasa, akhirnya Nopal mikir, ya Allah dulu pernah ke ayah ibu gitu. Aduh, minta maksa-maksa pengen beli mobil remote, pengen beli Tamiya, belum udah beli Tamiya pengen dimodif, harga modifnya 20 kali lipat di harga Tamiya, dinamonya aja 50.000 gitu kan, belum lagi pakai lilitan merah, putih gitu. Wah, Masya Allah antum. Ya serius, dulu saya pernah modif Tamiya sampai habis ratusan ribu tuh pernah. Kasihan. Jadi sampah. Atlet bukan. Sangatnya sampah. Coba beli bakso, muntah kan? Bisa ngelatih sepondok tuh. Sok sayangi keduanya ya, mumpung masih ada. Yang udah tidak ada tetap sayangi. Karena apa? Jadi di alam kubur kalau antum berdosa itu nanti dipukul, bah, terus pukul lagi. Tapi ada satu orang yang ketika mau dipukul, bek, malaikat diam, tek. Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti memukul saya, wahai malaikat? Pukullah aku karena aku layak dipukul dan aku orang berdosa. Kata malaikat, bagaimana aku bisa memukul dirimu sedangkan anakmu di luar sana sedang memintakan ampunan kepadamu? Berhenti itu pukulan, tek. Berhenti pukulan. Jadi berbakti itu selagi hidup, apalagi ketika sudah tidak ada, itu lebih penting. Ujian di dunia itu sementara. Yusril ketabrak truk itu sekali mati. Di akhirat ibaratnya Yusril itu ketabrak truk diulang sampai 1.000.000 kali. Dan merasakan 1.000.000 kali sakitnya ketabrak truk itu gimana. Jadi di akhirat itu seperti itu. Dunia mah sekali, sakit sekali. Sekali aja. Sakit sekali, tapi di akhirat nih kalau Yusril nauzubillah ya, nah semoga kita husnul khotimah kan. Kalau suul khotimah itu diulang terus. Mau ampun ke siapa? Karena di hadis riwayat Imam Abu Daud, orang yang mukul itu adalah orang yang tuli, nggak bisa dengar. Ampun, nggak kedengeran ya. Itu kedengeran enggak? Mungkin bisa main-main tampol antum kan. Antum bisa main-main sama ustadz di sini di alam kubur. Coba antum main-main sama malaikat azab di sana. Dicentang paling antum bubuk jadi bubur kan. Kemudian watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Itu tadi zakat ya. Jadi penting zakat tuh, penting. Berarti kalau nggak bayar zakat hukumnya apa? Hah? Kalau nggak bayar zakat hukumnya apa? Tergantung. Kan ada 8 asnaf yang menerima zakat kan. Emang kalau orang menerima zakat dia bayar zakat nggak? Enggak. Salah satunya orang fakir ya, atau orang miskin, fakir miskin. Jadi beda, fakir dan miskin itu beda. Orang miskin kan nggak bayar zakat, dia dosa nggak? Tidak. Jadi kebagi dua, berarti ada orang yang bayar, ada orang menerima. Orang yang bayar dan mampu bayar, dia tidak mau bayar, dosa. Orang yang menerima ketika dia nggak bayar zakat tidak dosa, karena memang tidak mampu. Kenapa disebut fakir ataupun miskin? Itu kata yang berbeda ya, fakir miskin itu. Karena memang dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh, Hanif sebulan butuh uang 1 juta untuk ngasih anak istri. Tapi Hanif hanya punya penghasilan 200.000. Kurang tidak? Kurang. Nah itu Hanif tidak wajib bayar zakat. Tapi Hanif termasuk golongan orang yang menerima zakat. Tapi yang kagum Ustadz luar biasa, daerah Ustadz ada orang yang dia berhak menerima zakat, dianterin sama saya tuh zakat. Bu ini zakat. Gak usah Pak Ustadz, saya gak mau menerima zakat, saya pengennya bayar zakat. Masya Allah. Makanya Ustadz Adi Hidayat itu pernah cerita kan, ada seorang di pelosok kampung sana, Ustadz Adi pernah nemu seorang laki-laki kerjaannya tuh pegawai keras lah, kuli gitu kan, kayak Mak Aceng gitu, tangan-tangannya tuh kan keras. Penghasilan ya lebih capek Mang Aceng lah dibanding saya nggak capek ya. Luar biasa gitu. Kemudian ditanya ke istrinya,
gitu, penghasilan si ayah berapa sebulan, dan jawaban istrinya luar biasa, alhamdulillah besar penghasilan. Berapa penghasilannya? Yaitu sekitar 500.000 per bulan. Itu yang nanya kena mental ya. Kenapa kena mental? Nih kok orang 500.000 sebulan bilang alhamdulillah besar lagi. Itu dan cukup, punya anak cukup. Ternyata istrinya itu seorang penghafal Quran dan memiliki sanad qiraah sab'ah. Gitu. Orang kalau bersyukur berapapun yang diterima itu bilangnya alhamdulillah besar. Itu kalau orang bersyukur, Yusril, mak minta transfer, biasa 200.000 transfer 50.000. Mak cuma 50.000. Ya kan? Bukan jarang Yusril kan transfer biasa 200.000 ditransfer 50.000. Alhamdulillah mak besar sekali ini 50.000. Wah, akhirnya Yusril sehat. Gitu kan? Enggak mak gitu kan. Tadi Yusril ikut kajian sama Ustaz Sufyan, katanya harus bersyukur. Karena kalau bersyukur pasti Allah tambah kan. Susah. Makanya nanti kali-kali kita muhasabah gimana Rasulullah SAW. Rasulullah tuh gitu lucu gitu. Pernah ada sahabat nih kan, dia nggak makan, dan nggak makan tuh perut diganjel satu batu gitu kan, satu batu. Oh, Rasul saya tuh belum makan tuh, gitu kan. Tuh perut diganjel satu batu. Satu batu. Nabi juga buka perut, ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Gitu. Jadi kalau sahabat belum makan 1 hari, ini 3 hari belum makan. Nabi biasa aja, nggak ngeluh. Padahal Nabi itu doanya ijabah. Kalau Nabi minta, ini tolong kota Madinah, ya Allah ya hamba mohon, jadikan kota terkaya sedunia dan seakhirat. Itu bisa. Gitu. Tapi Nabi nggak pernah minta seperti itu. Lapar tahan. Bahkan saya dengar kajian bagaimana 24 jam Nabi, nanti kita bahas bagaimana Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nabi itu kan tahajud, setelah tahajud itu salat subuh, setelah salat subuh kemudian kajian. Jadi ada 11 kegiatan, ba'da salat subuh Nabi itu ada 11 kegiatan, tapi nggak langsung bareng dilakuin. Kadang kajian, kadang mentakwil mimpi. Seperti di hadis Imam Bukhari, itu takwil mimpi. Kadang juga baca zikir pagi petang sampai salat suruk, ibadah dan sebagainya. Nah setelah salat suruk jam 6 lebih sampai jam 7 Nabi itu salah satu kebiasaannya mendatangi istri Nabi. Itu datangi istrinya. Dan ketika datang ke rumah istrinya, Nabi itu meminta makan. Tapi pertanyaannya beda sama kita. Kalau kita mah antum belum punya istri sih susah di aplikasi ini. Ya coba aja antum berhayal dulu aja lah, halu dulu ya. Gitu. Kita itu antum ke orang tua lah, itu kalau minta makan pasti menyebutkan jenis makanan itu, ataupun ingin sesuatu. Mak Hanif kayaknya enak nih digorengin telur pakai kecap, saya suka telur pakai kecap tuh, telur pakai kecap murah tapi enak gitu kan. Yusril pengen ayam geprek mah gitu ya. Itu saking baiknya ibu kita nanya mau makan apa, lagi sakit gak mungkin dikasih ayam geprek. Ibu kita tuh baik, Yusril sakit dikasih susu beruang, walaupun bukan susu beruang asli itu. Ya. Kasih roti gitu kan ya, kasih obat cacing, gitu. Nabi itu nggak nanya, juga ke istrinya bilang, istriku aku mau nasi goreng pagi-pagi, gitu kan. Istriku aku mau urap jagong, gitu kan. Enggak, gitu. Istriku aku mau nasi liwet, gitu kan. Enggak, Nabi itu. Tapi Najah itu pertanyaan luar biasa apa? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Sesuatu nanyanya. Sesuatu apa sih? Berarti hal yang remeh dan kecil gitu kan. Dan tidak meminta jenis makanannya. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Makanya ada hadis sebaik-baik makanan cuka gitu kan. Bukan berarti cuka ngalahin seblak, bukan. Bukan berarti cuka ngalahin bakso, bukan. Tapi pada hadis tersebut Nabi itu saking bersyukurnya walaupun ada cuka ini dipuji. Allah ini makanan paling the best lah. Contoh Yusril ini makanan mamah masak, ini cuma nasi pakai garam pakai cengek. Kan nasi pakai garam pakai cengek gitu kan. Maka Yusril berkata, "Ya Allah mah, ini nasi kesukaan Yusril banget." Wah, Allahu Akbar. Ini kalau ikut Nabi itu Yusril itu luar biasa. Soleh, disangka Nabi selanjutnya. Gitu. Tapi maaf tidak ada Nabi selanjutnya. Itu. Kalau ada Nabi selanjutnya
penggal halal darahnya. Nggak ada lah nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Makanya kalau ikut nabi itu enak tuh, makan nggak minta apa-apa gitu kan, bersyukur ya. Dan yang luar biasa itu kalau kita nggak dikasih makanan pasti kan sakit hati kan, kesel kan, gitu kan. Nggak ada makanan nih, Hanif ke istri, Neng ada makanan nggak ada. Gak becus jadi istri itu kamu tuh, layani suami dong. Ingat Nabi pernah bersabda, seandainya diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Tuh harus taat, tuh harus dilayani suami. Nabi nggak bilang gitu. Ketika bilang dan lihat, oh ternyata nggak ada makanan, maka Nabi langsung peka, wahai istriku tercinta, aku lagi puasa. Itu. Dan sering Aisyah lupa masak pagi-pagi itu, lupa masak. Dan Nabi tahu Aisyah nggak masak dan memang lupa, nggak dimarahin, nggak becus jadi istri itu. Aku Rasulullah, manusia yang paling mulia, nggak ada Nabi. Hadis Nabi ada, itu kan. Tapi ketika Aisyah lupa masak, itu nggak apa-apa, langsung Nabi peka, Neng, sebetulnya lagi puasa. Dan sering kebalikan, Aisyah lupa masak padahal Nabi puasa. Aisyah masak, pas udah masak, astagfirullah, Rasulullah puasa, ini puasa sunnah. Kata Rasulullah, Neng, lagi nggak puasa, insya Allah dimakan. Enggak becus ini, enggak bilang gitu, berantem, lempar piring, katel, semua gitu kan. Nah, ada kayak gitu kan. KDRT, laki-laki itu kuat, kata juga laki-laki mah kuat. Tapi kekuatannya bukan buat nyakitin perempuan, masa. Makanya selemah-lemah laki-laki di saat kekuatannya digunakan untuk menyakiti perempuan, janganlah. Gitu, nggak boleh. Kecuali perempuannya berubah jadi zombie gitu kan suatu hari nanti dan menyerang pondok itu kan, wah ini korban film. Gitu, nggak boleh antum ya. Gitu. Sabar. Makanya gimana Nabi ketika menghadapi istri yang marah, bagaimana? Nabi itu pernah beberapa kali dalam rumah tangga tuh selek ya. Jadi antum jangan pikir rumah tangga Nabi itu makhluk paling sempurna, pasti akur terus sama istri. Enggak. Ya, bukan berarti mereka pun bukan makhluk sempurna, tapi menggambarkan bahwasannya Nabi dan istri pun manusia biasa. Dan tipe wanita dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 tahun kemudian sama. Apa itu? Ingin dimengerti, ketika salah tidak mau salah, tidak mau minta maaf. Dan ketika salah pasti betul terus. Itu perempuan mah udah gitu. Ya. Jadi ini pernah terjadi oleh Nabi dan Aisyah. Pernah ada masalah gitu. Sampai-sampai marah Aisyah itu. Dan Aisyah kalau marah itu ya enggak sebut wahai Tuhan Muhammad gitu, tapi sebut wahai Tuhan Ibrahim. Ketahuan lagi marah tuh, ini lagi marah nih, gitu kan ya. Enggak sebut wahai Tuhan Muhammad gitu kan. Ya Rob Muhammad gitu. Tapi sebut ya Rob Ibrahim misalkan. Lagi marah. Pernah tuh marah banget. Neng kenapa? Kan marah cewek-cewek gitu kan. Gitu. Mulai selesaiin masalahnya, didatangkan hakim. Mau nggak datangin ini? Nggak mau. Ya udah datangin ini aja, Umar bin Khattab. Nggak mau, galak gitu kan, galak. Umar tuh. Ya udah, gimana kalau didatangin Abu Bakar As-Siddiq? Boleh. Ya gimana nggak boleh, orang ayahnya sendiri. Gitu kan, ayahnya sendiri. Akhirnya didatangin. Gitu. Sama Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Datang Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar kenapa itu, ada apa ya Rasulullah? Kok saya dipanggil gitu kan? Ini lagi ada masalah, saya sama Aisyah, sama istri tercinta. Tolong jadi penengah, jangan condong kepada saya, harus bersikap adil. Siap ya Rasulullah. Ditanya masalahnya apa? Langsung Aisyah bilang, yang salah itu. Yang salah dia. Jadi normal. Beliau ummahatul mukminin, ummul mukminin. Tapi mengajarkan bahwasannya bagaimana ketika bersikap, ya rumah tangga pasti ada seperti itu. Bagaimana menghadapi ketika masalah tersebut terjadi. Gitu. Akhirnya Abu Bakar marah lah. Suruh dijelasin, tahu-tahu yang salah dia gitu. Rasulullah yang salah dia. Abu Bakar marah, ini Nabi gitu kan. Kecewa anak sendiri ini. Aisyah itu anak Abu Bakar. Abu Bakar menantu Nabi, sahabat Nabi menantu Nabi. Langsung sama Abu Bakar mau dipukul. Kan? Mau dipukul.
Pas mau dipukul, maka Aisyah lari ke belakang Nabi dan Nabi melindungi Aisyah. Kata Nabi, Abu Bakar, kalau mau main keras-kerasan di luar, jangan di sini. Gitu. Jangan pukul istri saya. Abu Bakar digituin sama Nabi, malu banget. Malu, maaf ya Rasulullah, langsung pulang gitu kan. Pulang. Langsung Rasul di belakang kan Aisyah, lihat ke Aisyah, tuh Neng lihat bagaimana aku melindungimu. Langsung mereka akur pelukan, Masya Allah. Itu bukan lempar piring, lempar itu. Emang tipe perempuan kayak gitu, tipe cewek itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.